Hello kids, nice to meet you again. Welcome back in English class with Miss Cindy. So this time for announcement. Okay, di sini akan memberikan pengumuman. Next week at October 12, 2020. Okay, minggu depan pada tanggal 12 Oktober 2020, you will have first English formative for this chapter. Jadi kamu akan mengalami ataupun mengerjakan formatif yang pertama untuk bab ini. Oke, jadi yang perlu kalian pelajari adalah simple past tense yang sudah Miss ajarkan dan juga recount text. Recount text di sini bisa jadi Miss akan memberikan kamu teks, kemudian kamu mengerjakan pilihan berganda dari situ, ataupun Miss akan meminta kamu untuk menganalisis sebuah teks, menemukan yang salah dan memperbaiki yang menjadi yang benar. Oke, jadi perhatikan kembali soal-soal yang Miss ini pernah ajarkan kepada kamu. Bisa saja Miss ini meminta kamu nanti untuk mengubah sebuah verb dari verb 1 menjadi verb 2 ataupun sekitarnya. Oke. Nah, seperti yang lalu, we will have a Zoom meeting before you do your test. Oke. Jadi kita akan ada Zoom meeting sebelum kamu mengajarkan teks kamu. Supaya Miss ini akan menjelaskan bagaimana caranya kamu nanti mengerjakan setiap soalnya. Oke, misalnya akan memberikan ID ataupun linknya untuk pertemuan Zoom-nya minggu depan pada tanggal 12 Oktober melalui Google Classroom kamu. Oke, jadi absen, kemudian kamu akan dapatkan linknya. So, prepare yourself. Okay. We will check your homework. Oke, Miss Inji akan mengajak kamu untuk mengecek tugas kamu yang sebelumnya. Sudah, yang pertama kamu punya tugas di mana kamu harus mengubah kata-kata yang bentuk present ini menjadi bentuk past-nya, kemudian dia menentukan regular ataupun irregularnya, kemudian kamu menentukan meaning-nya. Di sini Miss ini sudah berikan nih tabelnya. Oke, Miss ini tidak akan bahas satu persatu, tapi Miss ini akan membahas secara keseluruhan. Oke, yang perlu kamu perhatikan adalah yang Miss Cindy berikan jawaban regular or irregular. Oke, kamu perhatikan kembali syarat-syarat ataupun pattern dari yang regular yang pernah Miss diberikan di video sebelumnya. Oke, kalau yang regular, tandanya adalah ada id di belakangnya. Oke, ataupun kalau misalnya kamu lihat di nomor 13, pay menjadi paid. Karena terakhirnya adalah y, huruf y, kemudian dia berubah menjadi huruf i ataupun huruf i, kemudian tambahkan d-nya. Oke, jadi kamu perhatikan itu adalah yang regular ataupun yang irregularnya. Dan artinya ada. Kalau misalnya kamu mendapatkan arti yang berbeda dari meaning yang Miss diberikan di sini, it's okay. Oke, meaning yang Miss diberikan di sini bukan berarti meaning yang memang patokannya. Bisa jadi ada meaning-meaning lainnya ataupun arti-arti lainnya. Kenapa demikian? Karena sebuah kata dalam bahasa Inggris bisa mempunyai arti yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi kalimat dari kata tersebut. Oke, misalnya number 4 di sini misalnya berikan contoh ya, take off. Take off itu bisa menjadi mengambil ataupun kamu menjadi lepas landas. Tergantung kalimatmu. Oke, jadi jangan khawatir jika meaning yang kamu buat berbeda dengan meaning yang Miss diberikan. Tetapi perhatikan jangan sampai jauh berbeda. Misalnya, buy meaningnya adalah membeli. Kemudian kamu membuatnya menjadi minum. Itu kan sudah terlalu berbeda. Oke, jadi memang beberapa kata mempunyai arti yang berbeda. Kamu bisa memastikannya di internet kalau memang kamu
merasa kurang yakin dengan jawaban yang Miss Cindy berikan ataupun jawaban yang kamu punya. Oke. Nah, seperti yang Miss Cindy bilang, kalau yang irregular itu dia tidak mempunyai pattern ataupun pola yang tepat. Jadi memang berbeda-beda. Nah, kalau kamu perhatikan nomor seperti nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Yang Miss Cindy buat dua kalimat, misalnya take off, dua kata ya maaf ya, take off ataupun wait for, ataupun yang nomor 8 itu wake up. Oke, yang kamu ubah adalah verb-nya. Verb yang di awal. Oke, jadi kalau take off, take-nya yang kamu ubah. Kalau wait for, wait-nya yang kamu ubah. Kalau wake up, yang kamu ubah adalah wake-nya. Jadi woke. Oke, bukan berarti kamu harus cari-cari, aduh off ini verb to-nya apa ya? Kamu nggak akan dapatkan verb to dari off, verb to dari for, verb to dari up. Jadi kamu silakan ubah verb yang di depannya. Oke, silakan perbaiki jika jawaban kamu masih salah. So now we will check your homework. Oke, tugas kalian yang kedua dari activity time kalian yang Miss diberikan sebelumnya. Oke, di sini ada 10 soal. Yang perintahnya adalah Miss ini meminta kamu untuk mengubah kalimat yang ada menjadi kalimat dalam bentuk simple past tense. Karena kalimat yang Miss diberikan masih dalam bentuk simple present tense. Oke, simple present tense baik yang verbal maupun yang nominal. Oke, contohnya example yang Miss diberikan adalah Jane buy a lot of candies. Nah, buy di situ kamu harus ubah ke dalam bentuk verb to-nya yang menandakan dia sebagai kalimat simple past tense khususnya yang verbal. Karena apa? There's a verb at there. Oke, menjadi both. Oke, let's start. Number 1. Mr. Hargo is sick. Oke, di situ ada is. Is merupakan to be dari simple present tense. So it means we need to change is to be past form. Oke, jadi to be dalam past formnya itu apa? Oke, nah Mr. Hargo is sick become Mr. Hargo was sick. Kenapa? Karena Mr. Hargo itu subjeknya bisa kamu tukar menjadi he. Ingat, he, she, it, and I have, was untuk menjadi to be-nya. Oke, next, number 2. Oke, di sini kalimat verb one-nya adalah kata buys. Dia menjadi bought. Oke, ini mirip seperti yang example-nya. Tetapi kalau kamu lihat kenapa dia ada s setelah kata buy-nya, sedangkan yang di atas enggak. Oke, kamu perhatikan lagi ya untuk ininya. Nah, perhatikan. Di situ ada kata s-nya, ada s-nya bukan berarti dia menjadi sebuah pengeco ataupun menjadi tidak bisa kamu ubah ke dalam bentuk simple past tense. Bisa ya, buka lagi untuk yang simple present tense-nya yang di sini pernah kirimkan videonya. Oke, kemudian masuk ke number 3. Kata join menjadi join. Oke, kalau tadi yang di nomor 2, yang number 2 itu kata kerja di situ adalah irregular karena tidak mempunyai pattern yang pas. Maka yang nomor 3, join itu adalah masuk ke dalam verb yang regular. Lihat, di sini menambahkan ed di belakangnya. Sebuah ketentuan untuk yang regular. Oke, lanjut number 4. Ini merupakan kalimat interrogatif. Sudah, kalimat interrogatif ditandai dengan apa? Ada question mark-nya, ada tanda tanyanya. Berarti kamu harus mengubah yang menjadi ciri khas pada kalimat interrogatif. Kalau simple present tense, yang menjadi ciri khas adalah do or does. Nomor 4 ini memakai does. Maka pada saat simple past tense, kamu harus memakai ciri khasnya. Kalau simple present tense punya do or does, untuk past tense hanya punya did. Jadi what did the man do over there? Kamu tidak perlu mengubah kata what yang di depannya. Oke, kamu harus ulang kembali dan ingat kembali bahwa 5W1H itu tidak perlu kamu ubah. Oke, number 5 mirip seperti yang number 4. Bedanya kalau nomor 4 pakai does, nomor 5 pakai do. Tetapi saat dia menjadi simple past tense,
sama-sama memakai did. Oke, lanjut number 6. Number 6. Oke, ini adalah kalimat dari yang negatif. I don't. Don't di sini adalah kesingkatan dari do not. Oke, dia menjadi did not. Atau kalau kamu mau singkat menjadi didn't juga boleh. Itu singkatannya. Oke. Number 8. Sama seperti yang number 7. Oke, bedanya kalau number 7 pakai don't. Kalau number 8 itu pakai doesn't. Tergantung oleh si subjeknya. Tapi saat dia diubah ke dalam bentuk past tense, sama-sama memakai did not ataupun didn't. Number 9 menjadi why did you like train better than bus to travel? And then number 10, the school ended at 12:20 p.m. Oke, ini merupakan yang regular juga. Oke, di sini jangan kamu pikir dia bukan merupakan verb, dia adalah verb. Posisinya di sini. Oke, Miss diharap kamu mengerjakan dengan baik dan harapan Miss ini kamu benar semua. Tapi jika kamu masih belum benar, silakan kamu perbaiki di buku catatanmu. If you have question, please ask me in our Google Classroom. So now we will move to recount text. Dengan topiknya adalah read and check. Oke, you will see some recount text. Di sini akan memberikan kamu beberapa recount text. Oke, tetapi recount text ini berbeda dengan recount text yang lalu yang di sini mungkin suruh kamu baca. Oke, recount text yang kami sini berikan, beberapa kata di dalamnya Miss Cindy ubah. Jadi kata-katanya kan seharusnya kalimat-kalimatnya memakai bentuk past tense. Tapi Miss Cindy ubah nih. Ada beberapa kata, terutama verb ataupun to be-nya, yang Miss Cindy ubah menjadi bentuk present. Padahal seharusnya dia bentuk past. Nah, tugas kamu adalah baca baik-baik teksnya, temukan kata yang salah tersebut, kalimat yang salah tersebut, dan ubah dia menjadi kalimat yang benar dalam bentuk simple past tense. Oke, jadi kerjakan di buku latihanmu atau catatanmu itu. Yang perlu kamu tulis hanya kalimat yang salah dan kalimat yang benarnya. Perbaikannya. Jadi kamu tidak perlu menulis satu teks secara keseluruhan. Tidak. Cukup tuliskan satu kalimat yang salah saja. Satu kalimatnya. Jadi kalau misalnya kalimat dari teks tersebut total keseluruhan 20 kalimat misalnya. Tetapi yang salah hanya 5 kalimat. Berarti kamu cukup tulis 5 kalimat yang salah dan buat kalimat perbaikannya. Oke? Jadi, itu yang harus kamu kerjakan. Tidak perlu tulis semua kalimat dari teks tersebut. Oke, kalau kamu mau print teks yang ada, kamu print kemudian kamu tempel di buku catatanmu juga boleh ya. Supaya kamu dapat banyak sekali perbendaharaan kata, perbendaharaan recount text tanpa kamu perlu membuka-buka video lagi, kamu bisa melihat catatannya. Oke, so our recount text number 1, recount text yang pertama adalah sebuah recount text yang berjudul Jatim Park 2. Jadi ini merupakan contoh dari personal recount text ataupun recount text yang berisi tentang pengalaman pribadi. Oke, silakan kamu baca dan temukan mana yang masih salah. Kemudian silakan kamu perbaiki seperti yang sudah Miss Cindy beritahukan ketentuannya pada slide sebelumnya. Ingat, kamu harus benar-benar memperhatikan apakah kalimat tersebut memang harus berada di verb 1, di verb 2, ataupun harus berada di simple present tense ataupun simple past tense. Oke, jangan semuanya harus kamu ubah ke dalam bentuk past tense. Karena ada beberapa kata yang memang perlu ada dalam bentuk simple present tense. Jika kamu sudah lupa kata-kata bagaimana saja yang perlu dalam simple present tense, silakan buka kembali video yang pernah Miss Cindy berikan kepada kamu pada saat kamu persiapan sumatif pada bab sebelumnya. Kamu juga boleh cari di YouTube-nya Miss Cindy. Kamu bisa cari pada playlist English yang kelas 7.
karena Miss ini berikan itu ke adik-adik kamu di kelas 7. Tetapi tidak ada salahnya kalau kamu mengulang dan mempelajarinya untuk bekal kamu dalam mengerjakan dan juga melihat kalimat-kalimat di sini. Oke? Oke. Selanjutnya, recount text 2 kita. Sudah, recount text yang kedua yang harus kamu baca adalah sebuah recount text yang merupakan biography recount text berjudul R.A. Kartini. Biography recount text adalah recount text yang berbentuk biografi dari seorang tokoh, bisa jadi tokoh pahlawan, ataupun tokoh-tokoh terkenal, ataupun tokoh-tokoh orang. Jadi kalau kamu mau membuat biografimu juga boleh. Oke, jadi biografi yang harus kamu baca di sini adalah biografinya R.A. Kartini. Sudah. Jadi, silakan baca kembali dan lihat, perhatikan baik-baik mana kata-kata yang tepat untuk jadi simple present tense, mana yang seharusnya masuk ke dalam simple past tense, itulah yang harus kamu ubah. Oke, do it carefully, kerjakan hati-hati. Kalau kamu ada yang tidak mengerti, tolong tanyakan kepada Miss Cindy di Google Classroom kita. Gunakan media Google Classroom kita untuk kamu bertanya dan benar-benar mengerti apa yang Miss Cindy jelaskan. Ingat, minggu depan kamu akan mengadakan formatif pertama. Jangan sampai kamu mengerjakan formatif pertama tanpa mengerti apa yang telah kamu pelajari sebelum-sebelumnya. So, today Miss Cindy will give you an activity as homework. Jadi, Miss Cindy akan berikan kamu tugas di sini. Ini akan menjadi soal latihan juga yang akan menjadi bahan kamu untuk mempersiapkan diri untuk formatif. Oke, jadi di sini you need to rearrange the objects become a sentence with simple past form. Oke, jadi di sini ada kata-kata yang sebenarnya sudah dalam bentuk simple past form, tetapi masih acak. Jadi kamu tugasnya adalah menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat simple past form yang benar dan tepat. Untuk membuatnya, kamu bisa membuka kembali video yang sudah Miss Cindy berikan di minggu sebelumnya tentang simple past form. Oke, kemudian kamu urutkan berdasarkan pattern-pattern yang sudah Miss Cindy berikan dan sudah kamu pelajari. Oke, pay attention if this sentence will be positive or negative or interrogative sentence. Jadi perhatikan apakah kata-kata ini merupakan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang mengarah kepada kalimat negatif, positif, ataupun kalimat tanya interrogatif. Oke, so do it carefully. Okay, thank you kids. It's the end of our class. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Cindy. Miss Cindy harap kamu mengerjakan tugas kamu dengan baik, activity yang kamu sudah kerjakan dengan baik. Pembahasannya akan Miss Cindy berikan pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Oke, jangan lupa bahwa tanggal 12 Oktober kamu akan mengadakan formatif yang pertama untuk bab ini. See you and God bless you.